Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk materi selanjutnya. Ibu izin share screen. Oke, hari ini kita akan membahas materi terkait teori kinetik gas dan proses termodinamika. Ini indikator pembelajarannya, teman-teman diharapkan bisa menjelaskan hukum-hukum apa saja yang terkait dengan partikel gas, kemudian memahami konsep teori kinetika pada gas, memahami konsep teori isotorik, isobaris, dan isotermis. Nah, oke, ini aplikasi dalam bidang farmasinya. Kayaknya dia pakai animasi deh, jadi langsung berubah. Maaf, yang ini kayak gini aja ya. Oke, ini aplikasi dalam bidang farmasinya. Biasanya bisa digunakan untuk alat-alat pemanas dan pendingin pada industri farmasi. Ya, jadi di industri farmasi itu pasti menggunakan konsep ini. Kemudian bisa juga untuk melihat perubahan gas menjadi cair, ya, dengan adanya peningkatan tekanan dalam suatu proses pembuatan sediaan farmasi. Kemudian digunakan juga untuk memprediksi secara kasar berat molekul cairan yang mudah menguap. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat kenaikan suhu akibat pertumbukan partikel. Jadi kalau suatu zat itu dipanaskan, ya kalau kita lihat, nah ini, ya. Jadi kalau suatu zat itu dipanaskan, maka dia akan terjadi getaran, ya dia akan bergerak. Nah tergantung dari banyaknya kalor yang diterima oleh zat tersebut. Makanya pernah Ibu bilang kalau kita duduk di bangku, nanti lama-lama bangkunya akan terasa hangat. Nah, itu karena ada pergesekan antar partikelnya. Nah, pergesekan antar partikel bukan hanya pada zat padat saja, tapi juga pada zat cair dan pada gas. Jadi ini tipe-tipe kerapatan partikel jika kita lihat dari jenisnya. Jadi kalau dia padat, itu dia partikel-partikelnya akan rapat. Kalau dia berbentuk cair itu sedikit renggang. Kalau dia berbentuk gas itu tidak ada sama sekali bentukannya. Jadi dia bebas. Jadi gaya tarik antar partikel itu sangat kecil sehingga tidak bisa mempertahankan bentuk. Makanya kita kalau gas nggak pernah bisa lihat bentuknya karena partikel-partikelnya tidak membentuk suatu bentukan gitu ya. Kalau padat kan dia rapat-rapat bentuknya kubus, misalnya rapat-rapat bentuknya persegi. Kalau di air juga seperti itu. Kalau di air, kalau kita taruh airnya di dalam wadah, maka dia akan berbentuk seperti wadah, masih bisa terlihat. Walaupun pada prinsipnya air itu tidak ada bentuknya. Hanya saja ketika kita taruh di wadah-wadah tertentu, maka dia akan berbentuk seperti wadah tersebut. Ya. Nah, partikel gas ini bisa memberikan gaya tarik-menarik elektris maupun gravitasi. Nah, jadi bisa berbentuk seperti ini karena adanya gaya tarik antar partikel. Kalau punya padat itu gaya tariknya kuat, makanya bisa berbentuk zat padat. Kalau dia berbentuknya cair, partikelnya sangat lemah gaya tariknya. Ya, kalau yang gas sangat lebih lemah lagi, malah cenderung tidak ada gaya tarik antar partikel. Makanya makanya partikel-partikelnya itu bebas bergerak. Oke. Ini ada beberapa hukum ya yang bisa teman-teman pelajari untuk melihat hubungan antara volume dengan tekanan di dalam suatu alat atau ketika dalam pembuatan sediaan farmasi. Jadi ini secara fisikanya dulu ya teman-teman ya.
Jadi hukum Boyle itu menyatakan bahwa kalau suatu partikel itu bertumbukan, ya baik dengan wadahnya ataupun sesama partikel, maka dia akan memberikan tekanan. Partikel tersebut akan memberikan tekanan. Jadi seperti gambar yang ini, ya, kalau Ibu pakai pulpen dia gambarnya berhenti. Ya, seperti gambar itu kalau misalnya partikelnya itu bertumbukan dengan wadah, maka akan memberikan tekanan kepada wadahnya tersebut. Memberikan tekanan juga terhadap sesama partikel. Sebenarnya pertumbukan partikel itu penting ya teman-teman di dalam pembuatan sediaan farmasi. Karena kalau tidak ada pertumbukan partikel, yang pertama, kita tidak bisa menjaga stabilitas obat. Jadi kalau partikelnya itu cuma diem, gitu ya, itu kestabilan obatnya tidak baik. Karena lama-kelamaan partikel yang diam itu akan lama-lama mengendap. Nah, mengendap itu yang tidak kita inginkan, terutama dalam sediaan suspensi. Kita nggak menginginkan adanya pengendapan. Kalaupun ada pengendapan, maka endapan tersebut harus mudah didispersikan kembali. Itu ya sebenarnya inti belajar materi ini itu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata di dalam partikel ketika kita membuat obat, kita membuat larutan, ya baik dia larutan, emulsi, suspensi dan lain-lain sebagainya, itu kita akan secara tidak langsung mempelajari tentang pertumbukan partikelnya, sehingga ketika partikel itu bertumbuh, obatnya bisa jadi lebih stabil. Ketika partikel itu bertumbukan, maka akan menjadi satu kesatuan. Bahasa kasarnya ketika kita mau mencampur obat, maka itu pasti akan ada partikel yang saling bertumbukan. Nah, kalau di fisika ini, kita belajar hubungan antara tekanan, suhu, sama volume dari suatu zat. Ya, dari suatu partikel di dalam suatu zat. Oke, jadi teman-teman hukumnya ini ada 3. Ada hukum Boyle, ada hukum Charles, kemudian ada hukum Gay-Lussac. Jadi ada 3. Pada intinya rumusnya sebenarnya cuma ada 1. Ya, jadi rumusnya sebenarnya cuma P. Teman-teman, maaf, suara Ibu putus-putus ya? Barusan macet, Bu. Oh, barusan macet ya. Ibu ganti provider aja. Bentar ya. Oke. Tadi sampai mana teman-teman terputus-putusnya? Tadi lagi jelasin larutan, Bu. Oh, jadi jauh ya berarti ya. Oh, lagi jelasin larutan. Oke. Jadi untuk membuat sediaan farmasi, baik dia larutan, suspensi, emulsi, itu pasti ada pertumbukan partikel di dalamnya. Makanya kalau teman-teman udah praktek apa belum? Oh, nanti teman-teman akan dapat praktikum kimia farmasi. Nah, di situ terlihat ketika kita menggunakan metode titrasi untuk melihat perubahan warna karena pencampuran suatu zat, itu nanti kelihatan. Satu tetes zat yang diteteskan akan merubah warna. Ya. Nah, satu tetes zat itu kita ibaratkan yang bisa kita lihat secara kasat mata loh, partikel yang bertumbukannya. Karena sebenarnya kan partikel yang bertumbukan itu nggak bisa kita lihat secara kasat mata. Kalaupun mau lihatnya lewat mikroskop. Ya, itu masih bisa terlihat. Tapi kalau lihat pakai mata kita sendiri itu nggak kelihatan. Makanya ada zat yang namanya zat endotherm, ada yang namanya exotherm. Kalau endotherm itu berarti dia memerlukan panas.
Jadi kalau kita mau campur zat tersebut, kita harus memanaskan pada suhu tertentu. Ada yang namanya zatnya exotherm. Kalau exotherm itu berarti zatnya akan mengeluarkan panas. Jadi tanpa kita panaskan, ketika zat tersebut kita campur, maka wadahnya akan jadi hangat. Itu namanya exotherm. Ya, nah ini semuanya berhubungan dengan tumbukan partikel. Ya, nah di sini teman-teman ada 3 hukum yang teman-teman perlu tahu. Ya, jadi yang pertama ini ada hukum Boyle, kemudian hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Ya, inti dari 3 rumus ini, dari 3 hukum ini teman-teman, kita hanya membahas tekanan, volume, sama suhu. Jadi hanya 3 ini yang kita bahas. Nah, ketika kita bahas 3 ini, hukum-hukum tersebut mewakili beberapa dari besarannya. Contoh, misalnya pada hukum Boyle ini bunyinya, kalau volumenya diperkecil, tekanannya akan semakin besar. Volumenya diperkecil, tekanannya akan semakin besar. Nah, kalau hukum Boyle itu dia bilang suhunya konstan. Maka kalau suhunya konstan, di sini kalau kita mau cari berapa tekanannya, maka tekanan pada keadaan awal, ya, tekanan pada keadaan awal itu sama dengan pada keadaan yang kedua. Ketika dia bilang suhunya konstan, maka T-nya kita coret. T itu kan mewakili suhu ya teman-teman. Jadi suhunya kita coret. Makanya rumus untuk hukum Boyle itu hanya P kali V. T-nya nggak ada. Karena dia bilang suhu konstan. Jadi ketika suhu konstan, maka volume yang diperkecil itu akan membuat tekanan yang semakin besar. Ya, itu berasal dari sini ya teman-teman ya. Nih. Jadi V sama PV-nya di atas, P-nya di bawah. Berarti kan berbanding terbalik. Jadi kalau V-nya besar, P-nya kecil. Kalau V-nya kecil, P-nya besar. Ya, itu kalau hukum Boyle. Kalau hukum Charles, ya, rumusnya masih PV per T. Tapi kalau hukum Charles itu bunyinya tekanannya yang konstan. Maka ketika rumusnya PV per T sama dengan PV per T, tekanannya konstan, maka tekanannya dicoret. Karena konstan. Kalau konstan kan berarti sama. Maka rumusnya sisa V per T. Kalau pada keadaan 1, V1T1 sama dengan V2T2. Rumusnya jadi yang ini. Jadi teman-teman jangan menganggap, oh bu rumusnya kok banyak banget. Enggak, intinya tuh cuma PV per T. Intinya cuma itu. Cuma pada hukum-hukum tertentu ada yang suhunya konstan, ada yang tekanannya konstan, ada yang volumenya konstan. Ya. Nah, kalau di hukum Charles ini mengatakan bahwa kalau suhu dalam suatu wadah itu meningkat, maka akan dapat terjadi pemuaian dari ruangan tersebut atau wadah tersebut. Contoh pada balon udara. Balon udara itu kan kalau teman-teman perhatikan ada apinya yang pemanasan ya. Jadi di ruangan tersebut, di balonnya tersebut udaranya dipanaskan sehingga dia bisa membentuk balon. Jadi bisa terbang ke angkasa. Itu bunyinya hukum Charles. Ya. Satu lagi yang terakhir itu hukum Gay-Lussac. Ya, kalau hukum Gay-Lussac dia mengatakan bahwa volume itu konstan. Maka kalau tadi itu di Boyle itu suhunya yang konstan, makanya kita coret. Kalau di Charles tadi tekanannya yang konstan, makanya kita coret. Kalau pada hukum Gay-Lussac, volumenya yang konstan. Ya, PV per T sama dengan PV per T.
volumenya konstan, maka volumenya kita coret. Maka rumusnya jadi P1T1, P2T2. Jadi pada intinya rumusnya cuma satu. P1, P kali V bagi T. Pada keadaan awal itu sama dengan pada keadaan yang kedua. Intinya cuma itu. Nanti teman-teman tinggal perhatikan aja soalnya. Apakah volumenya yang konstan, apakah suhunya yang konstan, ataukah tekanannya yang konstan. Ya. Nah, pada hukum Gay-Lussac ini dia bilang kalau suhu suatu wadah itu meningkat, maka gerakan partikelnya akan semakin cepat. Ya, makanya teman-teman kalau memperhatikan ketika air dipanaskan itu pasti kelihatan gelembung-gelembung yang bergerak lebih cepat kalau semakin panas. Maka ketika partikel itu semakin cepat, maka tekanannya juga semakin besar. Ya, kita tadi, ini ada contoh soal. Bentar, Ibu hapus tuh. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Oke, ya oke. Nah, ini teman-teman ini ada contoh soal, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Ibu mencoba untuk menguraikan aja ya. Jadi gas dalam ruang tertutup memiliki volume. Volume berarti V. Ya, pada tekanan. Tekanan berarti P. Suhu berarti T. Itu ya. Gas dipanaskan pada tekanan tetap. Nah, itu bunyinya. Berarti rumusnya kan teman-teman tahu PV per T sama dengan PV per T. Yang tetap apa? Oh, yang tetap tekanannya. Maka yang P-nya dicoret. Berarti rumusnya V1T1, V2T2. Jadi nggak ada yang dihafalin rumusnya sampai banyak, nggak ada. Ya, rumusnya cuma satu. Lihat soalnya aja. Oke, sehingga loh. Sehingga itu berarti kan ada perubahan. Ya, dari awal ke akhir. Suhunya, berarti kalau ada kata sehingga, suhunya berarti ini T-nya punya T2. Berarti ini V1, ini P1, ini T1. Suhunya menjadi 77. Berarti ini yang 77 yang T2. Berapakah volume gas sekarang? Berarti di sini adalah V2. Jadi kalau ada kata-kata sehingga, berarti itu udah mulai membicarakan besaran-besaran di indeks kedua. Artinya keadaan setelahnya atau keadaan yang kedua, bukan keadaan awal. Ya, maka rumusnya tinggal dimasukkan aja. Ya, jangan lupa teman-teman kalau di sini V-nya itu liter, kalau ditanyanya V2, satuannya bawa liter juga. Ya, jadi harus sama. Oke, kemudian kalau misalnya di sini contohnya tekanannya tidak tetap, berarti kalau di sini ATM, misalnya ini contoh ya, kalau P1-nya ATM, berarti P2-nya juga ATM. Atmosfer ya. Bacanya atmosfer, tulisannya ATM. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa ketika kita pakai suhu di sini, kita pakai satuannya adalah Kelvin. Ya, jadi kalau ada derajat Celcius, maka harus dirubah jadi Kelvin. Kalau mau konversi suhu di sini, teman-teman nggak usah pakai rumus yang panjang-panjang kemarin, karena kan kita bukan lagi belajar konversi suhu. Sehingga kalau dari Celcius ke Kelvin hanya perlu ditambahkan 273. Gitu aja. Jadi nggak usah pakai rumus yang tengah kurang bawah per atas kurang bawah, itu nggak usah. Langsung aja plus 273. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini gabungan rumus antara hukum Boyle dan Gay-Lussac. Tadi di hukum Boyle bilang suhu itu tetap. Pada hukum Gay-Lussac dia mengatakan volume itu tetap.
Jadi rumusnya PV per T. Jadi inti dari semua rumus itu ya ini aja. Ketika soalnya bilang volumenya tetap, V-nya coret. Ketika dia bilang tekanannya tetap, tekanannya coret. Kalau dia bilang suhunya tetap, suhunya coret. Ya, jadi disesuaikan dengan soalnya. Ya, ini contoh soalnya udah ada. Oke, sebentar. Oke, ini asumsi model gas ideal. Jadi sebenarnya teman-teman gas itu sulit mendapatkan gas yang ideal. Adanya yang hampir ideal. Ya, jadi syarat dari model gas ideal itu volume molekul gas itu diabaikan terhadap volume ruang. Kemudian molekul gas tidak saling berinteraksi. Ya, jadi dia tidak saling berinteraksi. Sedangkan kalau mau cari molekul gas tidak saling berinteraksi itu kan susah. Di mana molekul gas yang nggak saling berinteraksi itu kan berarti wadahnya luas, besar, dan nggak ada batasannya. Hampir tidak ada batasannya. Ya, makanya tadi Ibu bilang model gas ideal itu sebenarnya sulit ditemukan. Kalau yang hampir ideal mungkin ada. Ya. Jika volume ruang dibuat tinggi, tekanannya nanti akan rendah. Kemudian gerakan partikel gas itu random. Random itu maksudnya acak. Ya, sehingga nilai energinya adalah 3/2 RT. R itu konstanta, T itu suhu. Kemudian partikel-partikel yang bergerak bertumbukan lenting sempurna. Jadi kalau ada kena temennya atau dia kena wadah itu pasti dia akan memantul lenting sempurna. Nah, ini persamaan gas idealnya ya, PV sama dengan nRT. Jadi teman-teman di sini rumusnya PV nRT itu P itu tekanan ya, V-nya volume, N-nya itu jumlah mol, R itu konstanta. Jadi nilai R ini tetap ya, nilainya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Ya. Kemudian T ini suhu. Rumus ini bisa berubah kalau yang diketahui adalah jumlah partikel gas dan bilangan Avogadro-nya. Ya, jadi rumusnya bisa berubah jadi PV sama dengan ini N-nya diganti jadi ini. Jadi N per NA bilangan Avogadro, kemudian R kali T. Ya, jadi rumusnya bisa pakai yang ini atau bisa pakai yang ini, tergantung nanti dari soalnya. Oke. Oke, teman-teman, ERG. ERG di sini itu satuannya energi dalam CGS. Kalau energi dalam MKS kan Joule. Energi dalam MKS itu ERG. Begitu juga dyne. Ya. Kalau dyne itu CGS-nya tekanan. Ya, CGS-nya tekanan. Kalau di MKS-nya itu tekanannya Pascal, PA. Ya. Kemudian nah, ini persamaan gas non ideal. Jadi gas-gas yang ada di sekitar kita itu teman-teman termasuk ke dalam gas yang tidak ideal. Ya. Karena gas itu akan berperilaku ideal kalau temperaturnya tinggi, itu tekanannya harus rendah. Ya, maka ini untuk pengetahuan teman-teman aja bahwa gas itu ada yang ideal, ada yang non ideal. Ini ada contoh soalnya. Kan awalnya kita 400.000.
Terus di 250 berarti diskon. Oke, jadi persamaan gas ideal dapat digunakan untuk memprediksi secara kasar berat molekul cairan yang mudah Ini menguap. langsung 400 aja deh Kak. Biar Cairan yang mudah menguap itu apa teman-teman? Ada yang tahu contohnya? bener kan? 250 D1. Desi, maaf boleh di-mute sebentar, Desi? Maaf Bu. Nggak apa-apa. Teman-teman, ada yang tahu cairan yang mudah menguap itu contohnya apa? Bensin, Bensin, boleh. Ada lagi? alkohol, Bu. Alkohol, betul. Oke ya, itu contoh-contohnya. Ada lagi contoh yang lain, misalnya minyak atsiri, itu juga mudah menguap. Ya, nah itu bisa kita gunakan untuk memprediksi berapa berat molekul dari cairan tersebut. Oke, kemudian ini ada contoh soalnya. Oh, ini contoh soal tadi ya, yang gas ideal ya. 1 mol. Tadi kan banyaknya mol itu N. Gas menempati volume. Volume berarti ini V. Suhu berarti ini T. Berapakah tekanannya? Berarti V-nya ada, N-nya ada, T-nya ada, R-nya diketahui. Ya, tadi nilai R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. Ya, itu tinggal dimasukkan ke dalam rumus saja. Oke, jadi ini tekanan, kita sekarang masuk ke tekanan gas atau teori kinetik gas. Jadi teman-teman, gas itu nggak hanya diam di tempat, tapi dia bergerak. Makanya ada namanya teori kinetik gas. Jadi kita meninjau pergerakan gas, partikel gas di dalam suatu ruang atau di dalam suatu wadah. Ya. Nah, ini ada gaya-gaya yang bekerja pada partikel, ada energi kinetiknya, ya, kemudian ada rata-rata kecepatan dari partikel gasnya, dan ternyata ada perubahan momentum. Yang tadi Ibu bilang, partikel gas itu kalau dia dimasukkan ke dalam suatu ruangan tertutup, maka dia akan saling bertumbukan antara dirinya dengan wadah ataupun dirinya dengan partikel gas yang lain, sehingga muncul ada nilai momentumnya. Karena pertumbukannya itu dilakukan terus-menerus, maka ada perubahan momentum. Oke. Suhu dan energi kinetik rata-rata molekul gas. Nah, jadi ternyata energi kinetik itu bukan hanya milik partikel, bukan hanya dimiliki oleh suatu benda yang bergerak, tapi juga dimiliki oleh molekul gas. Ya, sehingga kita bisa mencari berapa nilai energi kinetik dari suatu partikel gas. Jadi rumusnya bisa 3/2 PV per N, ya, atau 3/2 K kali T. Tadi T-nya suhu ya, K-nya ini ketetapan Boltzmann. Jadi nilainya tetap 1,38 dikali 10⁻⁻23 Joule per Kelvin. Ya, bisa juga menggunakan rumus ini kalau memang diketahui itu P dan N-nya. Kalau yang ini, teman-teman, ini itu cuman terbaliknya dari ini aja. Jadi bukan rumusnya ada banyak ya, tapi cuma karena mau rumusnya dari EK, ya, kemudian mau cari P, berarti rumusnya yang ini. Biasanya kita akan menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Jadi EK sama dengan 3/2 KT. Jadi K ini konstanta Boltzmann. T-nya tetap suhu. Jangan lupa suhu itu dalam satuan Kelvin.
Oke, ini kecepatan efektif gas ideal. Ternyata bukan kecepatan benda aja yang bisa kita ukur, tapi kecepatan dari partikel gasnya juga bisa diukur. Ya. Nah, rumus untuk mengukur kecepatan efektif dari suatu partikel gas itu ini. Ya. Kecepatan rata-rata dari molekul gas itu akar 3kT. K-nya tadi tetapan Boltzmann, T-nya suhu, ya, M-nya massa. Kalau M kecil massa. Kalau M besar molekul relatif. Massa molekul relatif. Ya, ini R-nya tadi konstanta gas 8,314. Ya, jadi ini mirip-mirip sebenarnya. Yang K-nya diganti jadi R. Masanya, massa partikel gas diganti dengan massa molekul relatif dari suatu gas. Kalau ternyata massa molekul relatifnya itu tidak diketahui atau massa partikelnya tidak diketahui, maka kita bisa cari pakai rumus ini. Ya, tapi biasanya enggak. Biasanya udah langsung, ibu biasanya bikinnya langsung diketahui aja. Nah, ini contoh soalnya. Oke, derajat kebebasan. Sebentar, mana itunya? Oke, derajat kebebasan. Jadi, teman-teman, derajat kebebasan itu jenis gerakan yang dibuat oleh partikel gas. Kalau kemarin waktu belajar kesetimbangan ya, kesetimbangan. Jadi gerak itu kalau gerak benda ada yang namanya translasi. Ya, kalau translasi itu berarti dia geraknya lurus, namanya translasi. Ya, kalau dia geraknya berputar, namanya rotasi. Ya, kalau dia geraknya berputar sambil maju ke depan, namanya gerak menggelinding. Maka itu tipe gerak benda. Kalau tipe gerak dari gas, agak beda sedikit. Jadi tipe geraknya itu ada 3. Ya, makanya di sini teman-teman ada nilai derajat kebebasan. Ingat ya, derajat kebebasan itu adalah jenis gerakan yang dibuat oleh partikel atau molekul gas karena pengaruh suhu. Jadi ternyata jenis gerakannya itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi nggak tiba-tiba dia bergerak seperti itu, nggak. Karena ada suhu yang memanaskan, makanya timbul jenis-jenis gerakan tersebut. Ya, jadi gerakannya itu ada yang bergerak lurus, ada yang berputar, ada yang bergetar. Gimana ibu bilangnya bergetar? Jadi kalau handphone teman-teman bergetar gitu. Nah, itu gambaran dari gerakan molekul gas. Jadi kalau dia di dalam satu wadah itu ada 3 gerakannya, ada 3 jenis gerakannya, maka nilai F-nya 3. Gitu ya. Kalau gerakannya ada 5, misalnya partikel tersebut bergerak lurus, berputar 2 kali, kemudian bergetar 3 kali misalnya gitu. Itu tinggal dijumlah aja. Ya, jadi misalnya di sini 1, muternya 2, kemudian dia bergetar. Gimana ibu gambar bergetar ya? Ya, misalnya partikelnya bergetarnya 3 kali, berarti ini tinggal dijumlah. 3 tambah 2 tambah 1. Berarti nilai F-nya itu 6. Nah, banyaknya jenis gerakan dari molekul gas itu dipengaruhi oleh seberapa tinggi suhu yang mempengaruhi pergerakan gas tersebut. Jadi molekul gasnya itu ada yang tipenya monoatomik. Mono itu 1. Kalau dia itu 2, kalau poli itu banyak. Ya, kalau monogami 1.
Kalau dia nggak ada 2, ya adanya langsung poligami, berarti banyak gitu ya. Kalau diatomik nggak ada ya, berarti habis mono 2, 1, 2 gitu ya. Dianya 2. Ya, jadi ketika dia itu termasuk gas monoatomik, ya, ketika suhunya 250, maka akan ada 3 gerakan. Makanya di sini F-nya 3. Tiga-tiganya merupakan gerak translasi. Makanya rumusnya, kan tadi rumus energi kinetik EK sama dengan 3/2 KT. Nah, ketika kita belajar derajat kebebasan, maka nilai 3 di sini ternyata dipengaruhi oleh suhu. Ya, maka ketika suhu rendah gasnya monoatomik, di sini dia nilainya 3. Jadi kasarnya tuh bisa kita tulis gini, EK sama dengan F/2 KT. Nah, F ini yang berubah-berubah. Kalau dia monoatomik suhu 250, F-nya 3. Kalau dia diatomik suhu rendah atau 250, F-nya 3. Jadi kalau suhu rendah itu F-nya 3. Ya. Kalau suhu sedang, F-nya itu ada 3 translasi, 2 vibrasi. Berarti gerakannya ada berapa? 5 ya, Bu. 5, betul. Makanya di sini F-nya diganti jadi angka 5. Makanya rumusnya jadi EK 5/2. Kalau diatomik suhu tinggi itu ada 3 gerakan translasi, ada 2 gerakan rotasi, dan ada 2 gerakan vibrasi. Berarti total gerakannya berapa? 7. 7, betul. Makanya rumusnya EK sama dengan 7/2. Karena gerakannya ada 7. Jadi kalau molekul gas monoatomik itu cuma punya suhu rendah aja. Biasanya dipanaskan di suhu rendah. F-nya 3. Kalau gas diatomik rendahnya tetap 3. Sedangnya 5. Tingginya 7. Jadi 3, 5, 7. Kalau poliatomik itu lebih besar daripada 7. Jadi bisa 9, 10, 11, dan seterusnya. Kalau dia poliatomik. Maka penggunaan rumus tergantung dari tipe molekul apa dia dan dipanaskan pada suhu berapa. Ya, itu untuk menghitung energi kinetiknya. Jadi udah ada polanya. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman paham, polanya itu kelihatan. Ya, jadi kalau monoatomik itu dia pasti 3, F-nya pasti 3. Kalau diatomik suhu rendah 3, suhu sedang 5, suhu tinggi 7. Kalau poliatomik pasti di atas 7. Sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini contoh soalnya. Suatu gas poliatomik. Nah, poliatomik. Pada suhu. Suhu berarti apa? T. T, betul. Melalui 3 jenis gerakan. 3 jenis gerakan. Jangan F-nya 3 ya. Jenis gerakan itu bukan jenis F itu adalah banyaknya jenis gerakan, bukan jenis gerakannya. Teman-teman paham maksud Ibu nggak? Kalau jenis gerakan itu kan ada 3 memang, tapi jumlahnya berapa itu yang nilai F-nya. Berarti F-nya kira-kira dari soal ini ada berapa teman-teman? Dia 3 translasi, 3 rotasi, 4 vibrasi. Iya betul 10 ya. Jadi 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10. Maka besar energi kinetik molekul poliatomik. Nah, berarti tinggal masuk EK, F-nya tadi 10/2 KT. K-nya tadi tetapan Boltzmann 1,38 kali 10⁻⁻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 ⁻
927 jangan lupa harus ditambah 273. Jadi harus dalam Kelvin. Hitungnya nggak boleh dalam derajat Celcius. Ya. Oke, ini energi dalam. Oke. Sekarang energi dalam gas. Jumlah energi kinetik translasi, rotasi, dan vibrasi dari molekul gas yang terdapat di dalam suatu ruangan tertentu. Jadi, kalau tadi kita cari energi kinetik dari gas tersebut, kalau sekarang kita cari energi dalamnya. Ternyata energi dalamnya itu adalah jumlah dari energi kinetik, gerakan translasi, gerakan rotasi, dan gerakan vibrasi. Jadi teman-teman, kalau tadi rumus energi kinetik itu F/2 kT, maka pada energi dalam lambangnya U itu tinggal ditambahkan N. Ya, tinggal ditambahkan berapa jumlah partikel yang bergerak seperti itu. Ya, maka rumusnya berubah jadi U/F/2 kTN. Kalau di sini kan N-nya di depan. Kalau ini Ibu bikin begini supaya nyambung sama energi kinetik. Jadi ketika teman-teman tahu energi kinetik itu F/2 kT, maka ini Ibu hapus ya. F/2 kT, maka untuk energi dalam F/2 kT ditambahkan berapa banyak partikel yang melakukan gerakan tersebut. Contoh misalnya, tadi teman-teman ingat ya, kalau dia mono 250, F-nya berapa? 3 ya, Bu. 3, betul. Kalau dia suhunya rendah 250, F-nya berapa? 3 juga, Bu. Betul. Kalau dia 500, F-nya berapa? 5, Bu. 5. Kalau dia Ibu bingung kalau dia 1000, F-nya berapa? 7. 7. Nah, kalau poli F-nya Lebih dari 7. betul, lebih dari 7. Maka ketika misalnya gini, berapakah energi dalam gas di mana molekulnya diatomik dipanaskan dengan suhu 500. Jadi misalnya diatomik 500. Diatomik 500 berarti rumus U-nya jadi apa? U sama dengan diatomik 500? 5, Bu. Betul, 5/2 ya kTN. Berarti energi dalam monoatomik rumusnya jadi apa? 3/2 ya, Bu. Betul, 3/2 kTN. Berarti kalau dia poliatomiknya 12 gerakan, rumusnya jadi apa? 12/2 KTN ya, Bu. Betul, 12/2 KTN. Gitu. Jadi prinsipnya itu ya untuk mencari energi dalam gas. Nah, ini ya contoh yang tadi udah Ibu contohin. Tapi udah disebut tadi berarti udah paham berarti. Ya, ini tadi ya monoatomik 3/2, diatomik 3/2, diatomik 500 5/2, diatomik 1000 7/2. Oke, proses termodinamika pada gas. Jadi termodinamika itu berasal dari kata termos dan dinamik yang artinya perubahan panas. Jadi termodinamika itu ilmu yang mempelajari perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Terutama energi panas ke dalam bentuk lain.
Nah, itu termodinamika. Nah, jadi di termodinamika teman-teman ada yang namanya sistem, ada yang namanya lingkungan. Ya, sistem itu adalah tempat atau objek yang akan kita lihat. Atau bahasanya kalau misalnya lagi kita perhatikan, objek yang kita amati itu disebut dengan sistem. Di luar sistem tersebut disebut lingkungan. Jadi contoh misalnya, kita lagi mengamati suatu partikel gas itu di dalam suatu wadah. Nah, yang di dalam sini itu namanya sistem. Nah, semua yang ada di sekeliling di luar sistem itu disebut lingkungan. Maka sistem tersebut dibagi jadi 3. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terisolasi. Kalau sistemnya terbuka berarti suhu ataupun faktor-faktor lingkungan yang lain itu bebas keluar masuk dari sistem tersebut karena dia terbuka. Ya, kalau sistemnya tertutup, maka itu ada yang bisa masuk, tapi hanya faktor-faktor yang diinginkan saja. Jadi, nggak bisa semuanya bebas keluar masuk dari sistem tersebut. Beda dengan sistem terisolasi. Kalau sistem terisolasi, nggak ada yang bisa keluar masuk dari sistem tersebut. Ya, jadi tidak ada pengaruh faktor lingkungan. Jadi biasanya kan kalau satu zat itu bisa berubah, misalnya obat bisa berubah karena kenaikan suhu, misalnya gitu. Ya, itu berarti dia masuk kategori sistem tertutup. Ada yang masih bisa masuk tapi tidak semuanya. Kalau sistemnya terisolasi berarti obat tersebut nggak dipengaruhi suhu, penyimpanan, nggak dipengaruhi sama mikroorganisme di dalam sistem tersebut, misalnya gitu. Nah, jadi itu tipe-tipe sistemnya. Kemudian kemudian ini ada yang tadi Ibu bilang membedakan isobarik, isotermal sama isohorik. Ya, jadi isobarik itu perubahan keadaan yang terjadi pada tekanan tetap. Kalau isotermal kan namanya termal, berarti suhu yang tetap. Ya. Kalau isohorik volumenya yang tetap. Bentar, ya. Kalau isohorik volumenya tetap. Kalau adiabatis itu perubahan keadaan sistem tapi tidak ada kalor yang masuk ataupun yang keluar dari sistem gas tersebut. Jadi nggak ada kalor yang masuk ataupun kalor yang keluar dari sistem tersebut, itu namanya adiabatis. Ya. Oh, ini diagram antara tekanan dengan volume. Oke ya. Oh, ini rangkuman rumus aja teman-teman, nggak usah pusing lihatnya ya. Oke, ini ada latihan soal. Jadi teman-teman kalau ujian dengan bab ini paling yang Ibu minta teman-teman minimal harus bisa hitung energi kinetik, kemudian bisa menggunakan rumus yang tadi gabungan antara hukum Boyle, Charles sama Gay-Lussac, kemudian sama gas ideal. Itu aja yang penting. Ya, teman-teman harus bisa hitung. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman, silakan. Memang agak berat, bab ini agak berat ya, makanya Ibu yang jelasin langsung sendiri. Oke, sambil tunggu ada yang mungkin mau tanya, Ibu absen dulu ya.
Oke, teman-teman, sudah Ibu absen, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Oke, kalau tidak ada, sampai di sini dulu pertemuan kita, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.